Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali kita mengucapkan kalimat-kalimat rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada tara, nikmat yang kiranya membuat kita semakin beriman kepada Allah. Melihat alam yang begitu luar biasa, ciptaan Allah yang membuat kita selalu takjub dengannya. Merasakan segarnya udara, semilir angin, dan juga laut yang terbentang luas. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang laut, kita teringat ada sebuah kisah dari Nabi yang Allah utus ke bumi, yang mana Nabi ini dia berdakwah dengan kaumnya. Dia terus berdakwah beberapa tahun, puluhan tahun. Namun dia merasa kecewa dengan kaumnya, yang mana kaum tersebut tidak mau diajaknya, tidak mau mengikuti dakwahnya. Sehingga sampailah dia pada tahap putus asa dengan kaumnya tersebut. Akhirnya dia pun sebelum turun perintahnya Allah, dia meninggalkan kaumnya. Dia pergi menaiki kapal atau perahu atau bahtera kita katakan. Yang mana dia ingin, pada asalnya dia ingin hijrah, ingin mencari tempat lain untuk berdakwah di tempat yang lainnya. Karena dia merasa kaumnya itu sama sekali tidak bisa dia ajak, tidak bisa dia dakwahi, tidak bisa dia tunjuki atau juga diarahkan kepada kebaikan. Maka mulailah dia pergi meninggalkan kaum tersebut. Di tengah jalan, di dalam perahu tersebut, di tengah lautan, terjadi gelombang ombak yang besar, yang mana para awak kapal, para penumpang di kapal tersebut, mereka mengatakan, karena mereka sudah memiliki adat istiadat, kebiasaan, kalau terjadi hal seperti ini maka ada hal yang tidak benar di antara penumpang di kapal tersebut. Maka mereka pun mengundi yang kiranya kalau dapat orang tersebut maka dia akan dibuang ke laut. Maka dilakukan pengundian, dan nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus, nama seorang nabi. Dan mereka semua tahu, penumpang itu tahu kalau dia adalah seorang nabi, orang saleh. Maka mereka semua tidak menyetujuinya. Artinya mereka minta undi lagi. Kemudian diundi kembali, keluar nama yang sama, tetap nama Nabi Yunus. Dan mereka kembali meminta undi lagi, karena mereka tidak rela orang soleh tersebut, Nabi Yunus tersebut, yang malah dikorbankan, dibuang ke laut. Maka diundi sekali lagi, diundi kembali, keluar nama Nabi Yunus. Allahu Akbar. Coba lihat apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus tersadar kalau apa yang dia lakukan saat ini adalah perbuatan yang salah, yang seharusnya dia menunggu perintah dari Allah. Kalaulah memang dia harus hijrah, harus berpindah tempat, maka dia harus menunggu perintah dari Allah. Dan dia
buru-buru pergi dan tidak menunggu lagi perintah dari Allah. Akhirnya dia menganggap ini adalah berbuat maksiat kepada Allah. Akhirnya dia katakan kepada para penumpang lainnya, dia katakan, ini adalah kesalahanku dan aku akan bertanggung jawab atas salahku. Akhirnya Nabi Yunus pun melompat dari kapal tersebut, dan tiba-tiba saja ketika Nabi Yunus melompat dari kapalnya, langsung ditangkap oleh ikan yang besar. Katakan di sana ikan nun atau ikan paus besar, langsung menangkap dan menelan Nabi Yunus. Maka masuklah Nabi Yunus dengan kepasrahan tersebut di dalam perut ikan, yang mana Nabi Yunus dibawa oleh ikan tersebut jauh ke dalam lautan. Jauh ke dalam lautan, yang mana Nabi Yunus dia berada dalam kegelapan, gelapnya perut ikan dari ikan paus tersebut, dan berada di bawah dasar laut yang gelap. Maka dia di dalam kegelapan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Bagaimana dia menjalani hidupnya di dalam perut ikan tersebut, dan apa yang dilakukannya ketika dia berada dalam perut. Insyaallah kita akan lanjutkan nantinya setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam acara Nu'min Sa'ah. Di segmen yang kedua kita lanjutkan kisah dari Nabi Yunus yang dia telah ditelan oleh ikan yang sangat besar. Akhirnya dia dibawa ke dasar lautan yang gelap gulita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus meratapi, menyesali dosa yang dia lakukan, yaitu mengabaikan atau tidak menunggu perintah dari Allah, meninggalkan kaumnya. Di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus berzikir, mengingat Allah, beristighfar. Yang masyhur kita ketahui atau kita dengar doanya Nabi Yunus, yang mungkin kita sering mengamalkannya. Dan ini termasuk doa yang memang sangat-sangat dianjurkan ketika kita mau memulai doa kita, maka mulai dengan doa ini. Artinya jadikan dia sebagai mukadimah dari doa kita. Yang dikatakan oleh Nabi, maka dia akan dikabulkan doanya. Apa doa Nabi Yunus? Doa yang ini menjadi zikir untuk kita memohon ampunan kepada Allah. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang berbuat zalim pada diriku sendiri. Apa kezaliman dari Nabi Yunus? Dia adalah orang saleh, dia adalah seorang nabi, dan dia adalah manusia yang tentu bisa melakukan salah. Tapi dia karena kesalahannya dia berzikir kepada Allah. Dia terus mengingat, terus mengucapkan kalimat tersebut, yang akhirnya Allah menerima taubatnya atau istighfarnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun setelah berada cukup lama dalam perut ikan tersebut, akhirnya ikan ini menggiringnya, menghantarkannya ke tepi pantai.
yang dengannya dia mengeluarkan Nabi Yunus di mulut tepi pantai tersebut, dan akhirnya Nabi Yunus selamat. Dan ketika Nabi Yunus selamat, dia dijumpai oleh orang, oleh penduduk setempat yang kiranya ternyata dia kembali ke tempatnya. Dan alangkah terkejutnya dia, alangkah bahagianya dia, ternyata dia kembali kepada kaumnya dan kaumnya semuanya telah beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Coba lihat, coba perhatikan bagaimana hikmah yang Allah berikan, pelajaran yang besar yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yunus. Bagaimana kita diingatkan, setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Selalu mengingat Allah kapanpun dan dalam segala keadaan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kita jalan keluar, kemudahan dari segala lini sisi kehidupan kita. Kesulitan yang mungkin kita rasakan menghimpit, maka solusinya adalah takwa kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yunus, yaitu kembali kepada Allah. Orang yang berdosa, orang yang berbuat salah, itu bukan akhir dari hidupnya. Allah masih bukakan, bisa jadi dengan engkau melakukan kesalahan, Allah ingin kau kembali kepada-Nya. Apalagi kesalahan yang pertama kali dibuat oleh manusia, itu Allah tutupi. Allah jadikan baginya taubat untuknya. Allah tidak biarkan, Allah tidak buka aib tersebut sampai hamba ini bertobat. Apalagi itu adalah kesalahan yang pertama. Maka berbahagialah kita, beruntunglah kita, orang yang berbuat salah tapi dia bersegera untuk bertobat. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun. Dikatakan dalam hadis ini, setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah. Namun sebaik-baiknya orang yang bersalah, dia bersegera dengan taubatnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, dia bersegera dengan taubatnya. Begitu juga dengan Nabi Adam. Ketika dia berbuat salah, dia bertobat, berdoa, meminta ampun kepada Allah. Dia katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia katakan, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan sangat celaka. Maka kita sangat butuh ampunan dari Allah, sangat butuh Allah, agar Allah mengasihani kita, agar Allah kiranya terus menjaga kita, agar kiranya Allah terus membimbing kita. Karena termasuk perkara yang dia Allah inginkan kebaikan atasnya, yaitu apabila dia berdosa, dia bersegera dengan taubat. Ketika dia lakukan satu kesalahan, dia imbangi, bahkan dia lebih besarkan lagi, lebih giat lagi dalam ibadah. Namun bukan berarti dia terus mengulangi kesalahan, tidak. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita butuh agar kiranya diri ini terjaga dari keburukan-keburukan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kembali kita di acara Nu'min Sa'ah segmen yang ketiga. Kita tadinya mengambil pelajaran dari kisah seorang nabi yang dia melakukan kesalahan. Ya, nabi juga melakukan salah. Namun seorang nabi ketika dia melakukan salah, dia bersegera bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Adam melakukan salah. Namun terkenal satu kesalahannya membuat dirinya betul-betul memohon kepada Allah, bertaubat kepadanya dengan istighfar, dengan doa yang sampai saat ini bisa kita amalkan. Begitu juga dengan Nabi Yunus, ketika dia melakukan salah, meninggalkan kaumnya sebelum turun perintah Allah, maka dia dihukum. Lalu hukuman tersebut malah membuat dirinya semakin dekat kepada Allah dengan memperbanyak istighfarnya, dengan doanya yang sampai saat ini juga kita amalkan. Sampai saat ini bahkan Nabi kita mengatakan untuk menganjurkan mengamalkan doa tersebut, doanya Nabi Yunus. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil tadi yang pertama adalah selalu mengingat Allah dimanapun Anda berada, kapanpun, dalam keadaan apapun. Ingat Allah. Ingat ketika Rasulullah mengatakan, ketika engkau mengingat Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Ihfadillah yahfazukallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya Allah senantiasa membimbingnya, senantiasa mengarahkannya, senantiasa menjaganya dalam kebaikan. Tentu kita sangat butuh. Maka kalau kita membutuhkan bimbingan, arahan, penjagaan tersebut, maka jagalah Allah. Jagalah Allah dengan cara diantaranya menjaga apa yang Allah telah perintahkan kepadanya, dan menjauhi atau meninggalkan segala perkara yang kiranya bisa mendatangkan murkanya Allah. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua pelajarannya adalah segera kembali kepada Allah. Bersegera kembali kepada Allah yaitu dengan bertaubat. Kita ketika melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kedurhakaan kepada Allah, pada hakikatnya kita menjauhi diri kita kepada Allah, menjauhkan diri kita kepada Allah, berpaling kepada Allah. Maka kalimat Allah yang indah dalam Al-Quran, fafirru ilallah, fafirru ilallah, berlari, bersegera kalimatnya. Artinya ketika kita buat salah, Allah suruh kita segera minta ampun, segera bertaubat, segera kembali kepada Allah. Maka Allah akan angkat. Karena Allah ketika kita berbuat salah, Allah tidak langsung menghukum hamba. Allah tunggu sampai hamba itu bertaubat. Sampai hamba itu dia meninggalkan dosa dan menyesali dosa tersebut, beristighfar kepada Allah. Nah, ketika hamba tersebut tidak juga bertaubat, maka Allah akan berikan tunjukan kepada dia berbentuk teguran atau hukuman. Nah, lalu pelajaran yang ketiga yang juga bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yunus, yaitu bersabar dalam berdakwah. Karena dakwah itu tidak mudah, wahai saudaraku. Apalagi yang kita dakwahi adalah saudara kita sendiri. Apalagi yang kita dakwahi adalah sanak keluarga kita, orang terdekat kita, atau bahkan teman kita, orang yang kita sayangi. Ya benar, orang baik banyak disenangi, banyak disukai oleh banyak orang. Tapi orang yang memperbaiki, orang yang menguasakan, berusaha untuk memperbaiki akhlak atau juga keimanan seseorang, maka dia akan mendapatkan banyak musuh.
Sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad SAW sebelum dia berdakwah, mendakwahkan tauhidnya, menyembah kepada ilah yang satu, dia orang yang sangat amat dicintai, disukai. Bahkan Abu Lahab pamannya Nabi, dia bahkan memberikan budaknya untuk menyusui Nabi. Dia mencintai dan menyayangi Nabi. Namun itu berubah tatkala Nabi mulai berdakwah. Mulailah Nabi dibenci, dimusuhi oleh kaumnya. Padahal sebelumnya mereka amat sangat menyanjung Nabi. Mereka sampai menggelari Nabi Al-Amin. Mereka senantiasa menitipkan barangnya kepada Nabi. Mereka sampai mengatakan waktu Nabi kejadian Isra Mi'raj, Nabi naik di atas gunung, bukit ya. Nabi katakan, bukankah kalian mengimaniku, mempercayaiku gitu. Kalau aku katakan di belakang sini ada tentara yang akan menyerbu atau menyerang kita, apakah kalian percaya? Maka mereka kompak sepakat mengatakan, kami tidak mengetahui darimu kecuali kebenaran, kecuali kejujuran. Karena Nabi tidak pernah berdusta. Tapi ketika Nabi menyampaikan risalahnya, berdakwah, mengajak mereka meninggalkan sesembahan-sesembahannya, berhala-berhalanya, patung-patungnya, maka mulailah satu persatu dari orang-orang yang awalnya mencintainya, menyayanginya, mengikutinya, mulai meninggalnya satu persatu. Bahkan orang terdekatnya, pamannya, saudara-saudaranya memusuhinya, melakukan, mengganggunya, menjahatinya. Ini dakwah yang tidak semua dari kita mendapatkan kelancaran dalam berdakwah. Maka sangat butuh kepada kesabaran, sabar dalam berdakwah. Mohon kepada Allah, nikmati prosesnya. Jadikan dakwah itu yang mungkin kita sakit itu sebagai pelebur atau penghapus dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.